Sekda Kabupaten Bovendigul Pilemontabuni meminta seluruh kepala OPD agar mempercepat penyerapan dana APBD karena proses efisien anggaran terkait PSU telah dilaksanakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah atau OPD bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dan program yang dijalankannya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Romana Krisya Bermase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Sekda Kabupaten Bovendigul Pilemontabuni meminta seluruh kepala OPD agar mempercepat penyerapan dana APBD karena proses efisiensi anggaran terkait PSU telah selesai dilaksanakan. Dalam apel pagi bersama ASN di lingkungan kantor Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemontabuni menyampaikan agar penyerapan anggaran di Kabupaten Bovendigul bisa dipercepat dari total APBD sebesar 1,3 triliun rupiah. Realisasi anggaran hingga saat ini baru mencapai sekitar 20 hingga 30%. Hal ini disebabkan oleh proses efisiensi anggaran terkait PSU. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pemerintah masih melakukan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran serta pergeseran anggaran. Sekretaris Kabupaten Bovendigul Pilemontabuni menyampaikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran. Ia juga menginstruksikan kepada bagian keuangan agar setelah proses penyesuaian selesai, dokumen anggaran dapat segera didisposisikan ke seluruh OPD. Langkah tersebut bertujuan agar masing-masing OPD mengetahui besaran anggaran yang tersedia dan dapat segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Lanjutnya, Sekda menegaskan bahwa proses efisiensi anggaran saat ini telah rampung, termasuk beban anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang telah disalurkan melalui Badan Kesbangpol kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan program kerja di masing-masing OPD. Itu saya minta untuk mempercepatkan. Ini seperti apa? Mungkin sementara kita ada penyesuaian penyesuaian ya, penyesuaian efisiensi dan pergeseran. Jika itu sudah selesai, kita segera teman-teman keuangan segera distribusikan dokumen anggaran tersebut kepada seluruh OPD, sehingga mereka ini tahu berapa sih sebenarnya biaya ada di setelah efisiensi itu. Kemudian segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tercantum. Supaya kita ada lihat gambaran penyerapannya itu. Ini teman-teman OPD mungkin lebih tahu itu. Oleh karena itu saya minta ya, teman-teman keuangan, saya pikir efisiensi sudah selesai, beban kita sudah selesai. KPU kita sudah anggarkan, Bawaslu kita sudah anggarkan, biaya keamanan Polres kita sudah anggarkan, Kodim kita sudah anggarkan, dan sudah serahkan uangnya langsung melalui Dinas Kesbangpol. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran guna menghindar permasalahan saat pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Usai apel pagi tersebut, ia akan mengadakan pertemuan bersama bagian keuangan, sejumlah kepala OPD, asisten, dan staf ahli untuk membahas solusi percepatan penyerapan, termasuk percepatan distribusi dokumen penyesuaian efisiensi dan pergeseran anggaran. Ia juga menambahkan, menjelang pelaksanaan PSU yang dijadwalkan 6 Agustus mendatang, Sekda menginformasikan bahwa surat edaran untuk meliburkan aktivitas pada hari pelaksanaan telah disiapkan dan akan disampaikan kepada seluruh OPD. Dirinya mengajak seluruh ASN untuk mendoakan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan tidak berujung pada pemungutan suara ulang yang akan berdampak pada terganggunya roda pemerintahan dan pemangkasan anggaran termasuk TPP serta tunjangan ASN.
Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak menyikapi situasi ini dengan serius. Siapapun yang terpilih nantinya, itulah pemimpin Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Saudara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah OPD bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dan program yang dijalankannya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa BPKD tidak memiliki kewenangan untuk menilai hasil fisik proyek pembangunan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang keliru terkait peran BPKD dalam pencairan anggaran. PLT Kepala BPKD Kabupaten Bovendigul Stanley Sengkei menjelaskan bahwa BPKD tidak memiliki kewenangan untuk menilai hasil fisik proyek pembangunan. Terkait proses pencairan anggaran di OPD, itu merupakan tanggung jawab masing-masing OPD. Ada PA, pejabat administrasi, PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang melaksanakan kegiatan belanja modal, dan sesuai peraturan nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. BPKD hanya bertugas memverifikasi administrasi keuangan. BPKD hanya membandingkan dokumen pencairan dengan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, dan jika DPA tersedia anggaran untuk proyek tersebut, maka proses pencairan bisa dilakukan. Namun tanggung jawab 100% bukan pada BPKD, melainkan pada OPD yang menjalankan kegiatan belanja modal tersebut. Tanggapan kami sebagai pimpinan untuk pelaksana di BPKD Kabupaten Bovendigul terkait dengan proses-proses pencairan di OPD, itu kan tanggung jawab daripada OPD masing-masing. Ada PA, ada PPTK yang melaksanakan kegiatan-kegiatan belanja modal itu. Kalau kami dari BPKD sebagai sesuai dengan aturan, ada PP 12 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 terkait dengan proses-proses pencairan administrasi keuangan, kita hanya seperti membandingkan saja. Kalau dalam hal pencairan, kita melihat di DPA. Kalau DPA ada anggarannya, ada ketersediaan anggaran terkait dengan proyek-proyek itu, baru ada proses pencairan. Tapi tanggung jawab 100% bukan ke kami BPKD, tetapi ke OPD pelaksana kegiatan belanja modal tersebut. Lebih lanjut, Stanley menjelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi BPKD, lembaganya tidak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Yang berwenang mengecek adalah OPD terkait dan inspektorat. Pemantauan perkembangan atau prestasi pekerjaan di lapangan merupakan tugas tim pengawas, yaitu inspektorat dan OPD yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan seluruh OPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan dengan penuh tanggung jawab. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. DPR Kabupaten Boven Digul menskorsing rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda penting. Skorsing ini dilakukan karena ketidakhadiran pihak pemerintah daerah, khususnya Bupati, yang dinilai penting dalam pembahasan rapat paripurna. Rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Boven Digul resmi diskor atau ditunda. Keputusan tersebut diambil karena dinilai tidak etis untuk membahas agenda-agenda strategis tanpa kehadiran perwakilan pemerintah daerah, terutama Bupati Boven Digul. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digul, Simon Aka, menyampaikan bahwa rapat terpaksa ditunda karena beberapa agenda penting seperti Raperda tentang minuman keras, perlindungan budaya lokal, dan pembahasan pansus rumah sakit memerlukan keterlibatan langsung dari pihak eksekutif. Simon menegaskan bahwa tanpa kehadiran pemerintah daerah, forum paripurna tidak lengkap dan pembahasan tidak dapat dilanjutkan secara maksimal. Sistem pemerintahan menurutnya dapat berjalan melalui kerjasama antara pihak legislatif dan eksekutif. Sesuai dengan pimpinan yang anggota berhubung karena pemerintah daerah tidak di tempat, sehingga rapat paripurna di sore ini kami skor. Kenapa kami skor? Karena ada beberapa perda itu yang harus Bupati hari. Contohnya perda masalah miras, terus perlindungan pedagang lokal, terus mengenai pansus rumah sakit. Jadi tampaknya dalam pemerintah daerah, kami dari lembaga DPR kayak sepertinya kalau asisten 3 yang menghadiri tidak pas. Jadi makanya di sore hari ini kami adakan skor untuk menunggu kehadiran Bupati untuk kelanjutan paripurna itu supaya ke depan itu bagaimana daerah kita ada perubahan. Dirinya menambahkan, skorsing ini bukan karena adanya persoalan internal, melainkan demi kebaikan daerah, agar proses pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik, terarah, dan tetap mengedepankan sinergi antara kedua lembaga. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, mekanisme pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digul menjadi sorotan. Banyak pegawai dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas, namun tetap menerima TPP secara penuh tanpa pemotongan berdasarkan kehadiran dan kinerja. Pemotongan TPP yang seharusnya diterapkan sebagai bentuk sanksi atas ketidakhadiran atau kinerja buruk tidak berjalan optimal. Padahal TPP sejatinya merupakan insentif yang diberikan berdasarkan pencapaian target kerja, kehadiran, dan disiplin pegawai. Namun pada kenyataannya masih banyak ASN yang bolos atau tidak memenuhi target kerja tapi TPP-nya dibayar penuh. Ini tentu tidak adil bagi ASN yang bekerja keras.
Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Nerahua mengatakan bahwa pembayaran TPP seharusnya mengacu pada kehadiran 40% dan kinerja 60%. Namun ia menegaskan bahwa aturan ini tidak berjalan optimal dengan minimnya kehadiran ASN di Bovendigul. TPP dibuat tipu-tipu. ASN harus sadar karena ASN itu makan dari hasil kerja dan keringat sendiri, bukan dari tipu-tipu. Ia mengkritik keras praktik pemberian TPP yang tidak sesuai aturan, di mana banyak pegawai bolos atau tidak memenuhi target kerja tetapi tetap menerima insentif penuh. Ini tidak adil bagi ASN yang bekerja keras. Seakan-akan pemerintah seperti buang-buang uang pada orang yang tidak berguna. Kita dibayar TPP, yang pertama itu nilai kehadiran kita. Itu 40%, kinerja kita 60%. Nah kalau dengan kehadiran kayak begini, bagi saya TPP ini dibuat tipu-tipu. Jadi TPP itu singkatan dari tipu-tipu saja. Harusnya kita sadar, kita makan dari hasil kerja kita, bukan hasil tipu-tipu. Ini perlu perhatian serius dari pimpinan OPD. Sehingga disiplin pegawai itu harus ditingkatkan. Kasihan pemerintah buang uang begitu banyak kepada orang-orang yang tidak berguna. Pegawai diangkat tetapi tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat merugikan daerah kalau saya sih. Merugikan daerah. Jeffrey juga menyoroti ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Menurut aturan, ASN yang tidak hadir selama 40 hari berturut-turut dalam setahun tanpa keterangan wajib diberhentikan. Namun faktanya banyak pegawai yang tetap menerima TPP utuh meski sering mangkir. Kalau aturan ditegakkan, banyak ASN di Bovendigul yang harus dipecat. Jeffrey menekankan pentingnya peran pimpinan organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan disiplin pegawai, dan ini menjadi perhatian serius. Pegawai diangkat untuk bertanggung jawab pada tugasnya. Jika tidak, harus ada konsekuensi tegas termasuk pemotongan TPP atau sanksi administratif. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi
solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dengan sorotan tema kesehatan, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Kabupaten Boven Digul merayakan ulang tahunnya yang ke-7 tahun. Acara hari ulang tahun PW tersebut dilangsungkan di Klasis GKI Boven Digul. Tim kerja HUT Persekutuan Wanita Klasis Boven Digul, Isa Derlina, menyampaikan bahwa perayaan ulang tahun ke-7 Persekutuan Wanita Klasis GKI Boven Digul ini merupakan bentuk ungkapan syukur atas pelayanan yang telah dijalankan sejak 25 Juni 2018. Meskipun hari jadi jatuh pada tanggal 25 Juni, perayaan dilakukan secara bersama pada Jumat 27 Juni 2025 dengan melibatkan sejumlah jemaat di bawah naungan Klasis GKI Tanah Merah. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan yang sedang tadi sudah dilangsungkan. Ya, kegiatan hari ini merupakan peringatan ulang tahun PW Klasis GKI Boven Digul yang memasuki usia ke-7 tahun. Tepatnya pada tanggal 25 Juni kemarin, tetapi kami rayakan di tanggal 27. Harapan kami ketika pelaksanaan perayaan ini ada beberapa jemaat yang dibawa naungan Klasis sebagai persekutuan wanita. Kami sama-sama merasakan kasih, sama-sama berbagi berkat. Seperti contoh tadi ada pemberian diakonia, itu asalnya dari ibu-ibu PW dan diberikan kembali ke ibu-ibu PW. Secara khusus tahun ini temanya adalah kesehatian, mengajarkan kami sebagaimana persekutuan wanita, kami sehati dalam bersekutu, melayani, bersaksi. Dalam pelayanan kami khususnya kami ada di Klasis GKI Boven Digul. Dirinya menambahkan kegiatan ini menjadi momen kebersamaan untuk merasakan kasih dan berbagi berkat. Di antaranya melalui pemberian diakonia, bantuan tersebut berasal dari ibu-ibu persekutuan wanita dan akan disalurkan kembali kepada jemaat masing-masing sebagai wujud kepedulian dan pelayanan kasih. Perayaan ini mengangkat tema kesehatan yang mengajarkan pentingnya sehati dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi, khususnya di lingkungan pelayanan Klasis GKI Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenet, guk bagenet, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Herman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.